Jadi kalau mendengar tadi pertanyaanmu, persoalan apa namanya, jual beli online, nah itu memang resikonya itu ada pada si pecalon pembeli, karena dia hanya, kalau kita mengacu pada kasusnya, dia hanya mempercayai itu melalui media sosial atau barang-barang yang ditawarkan melalui media internet. Nah, kalau kita mengacu pada undang-undang ITE, undang-undang yang melindungi korban-korban kejahatan, dari kejahatan yang dilakukan melalui media sosial. Nah, undang-undang ITE ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Cuma yang menjadi persoalan sekarang itu adalah memang undang ITE ini ada pasal-pasal tertentu yang sangat merugikan baik korban maupun pelaku sendiri. Nah, kalau kita mengacu pada kasus jual beli online, saya kasih contoh misalnya jual beli online-nya ternyata si penjual ini menawarkan barang yang tidak sesuai dengan digambar ataupun menawarkan barang yang tanda kutipnya palsu. Nah, barang tersebut lalu dijual di internet, kemudian ada si pembeli. Nah, transaksi mulai terjadi. Nah, di situ undang-undang ITE punya peran. Ketika barang itu sudah dibeli, nah, barang itu sampai kepada si konsumen atau si pembeli ini tadi ternyata palsu. Maka undang-undang ITE ini punya fungsi untuk melindungi si korban. Nah, mulai dari dia melakukan transaksi di internet, lalu sampai barangnya sudah sampai, undang-undang ITE ini melindungi. Sanksinya pun cukup tegas kalau dalam undang-undangnya. Tapi kalau kita mengulik pasal-pasalnya ya mungkin butuh waktu lama, tapi ya jelas undang-undang ITE ini melindungi konsumen. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, konsumen juga dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Tetapi itu bahas yang kedua karena kita fokus pada undang-undang ITE. Nah, memang undang-undang ITE ini sebenarnya diarahkan untuk melindungi korban-korban yang terjadi dalam dunia media sosial atau medianya adalah internet. Nah, untuk itu memang perlu hati-hati kita menggunakan media sosial karena cukup tegas sanksi-sanksinya dalam undang-undang ITE ini. Bahkan sanksi pidananya itu ada yang melebihi dari 5 tahun. Dan sanksi dendanya juga nggak main-main, ratusan juta bahkan miliaran. Nah, untuk penjelasan mengenai kekuatan seseorang bisa dibuktikan bersalah atau tidak ya tergantung alat buktinya. Nah, itu memang tugasnya polisi untuk membuktikan itu semua. Nah, nanti bisa dibuktikan di pengadilan apakah orang tersebut bersalah atau tidak, tergantung alat bukti. Dan memang agak susah juga, karena alat bukti yang di dalam media sosial ini juga tergantung dari rekam jejak digitalnya. Karena rekam jejak digital ini juga tergantung media sosial apa yang digunakan. Ada yang langsung bisa dihapus, lalu tidak bisa terlacak lagi. Ada yang memang media sosial ini nggak bisa dihapus. Artinya uh, selama transaksi ataupun dia melakukan apa namanya, semacam hal-hal yang dia sampaikan dalam media sosial itu kan tidak gampang terhapus karena sudah direkam oleh media itu sendiri. Nah, itu yang jadi alat bukti untuk memperkuat seseorang itu bersalah atau tidak melakukan uh, tindak pidana di undang-undang tindak pidana transaksi elektronik ini tadi, informasi ini. Nah, kita kembali lagi ke persoalan jual beli online. Memang ada resiko di situ. Karena risiko yang paling berat adalah risiko pada si calon pembeli. Dia tidak mengetahui barangnya benar apa tidak, apakah dia bisa percaya apa tidak. Memang hanya berdasarkan pada kepercayaan yang sifatnya eh, apa namanya, kemungkinan nggak ada satu kepastian bahwa itu barang asli karena ya transaksi melalui media online dan barang secara fisik tidak dilihat. Nah, itu lalu kemudian memang undang-undang ITE ini yang melindungi atau mengakomodasi untuk melindungi korban-korban ini tadi dan memberi sanksi kepada pelaku-pelaku kejahatan di bidang undang-undang ITE itu sendiri.
Ya mungkin penjelasan seputar undang-undang ITE berkaitan dengan jual beli online sih mungkin seperti itu dulu. Nah, kalau misalnya ada yang pertanyaan kasus yang lain sih boleh jawab juga untuk yang berkaitan dengan pelaku kejahatan yang dilakukan melalui media internet ya. Nah, gitu aja sih.